Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rizka Arsianti Rahmat, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Akan menampilkan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Demonstrasi konseptual berisikan tentang ide gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dewantara 1961, nomor 20. Peran pendidik 1 sebagai perencana pengajar. Pendidik harus mampu merencanakan pengajaran yang efektif. 2. Pengelola pengajaran. Pendidik harus mampu mengelola KBM secara efektif dan efisien. 3. Direktur belajar. Pendidik harus meningkatkan, memotivasi, dan memelihara siswa untuk belajar. Sebagai seorang pendidik, peran pendidik adalah sebagai menuntun. Dalam hal ini, pendidik harus bisa memberikan bimbingan pada peserta didik secara menyeluruh dalam pembelajaran. Tukang kebun kehidupan. Pendidik sebagai yang merawat dan memelihara peserta didik dengan sepenuh hati. Pendidikan budi pekerti. Pendidik harus menanamkan nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang baik. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak pada murid, bukan studi center lagi. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, meliputi masih ingatkah semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yaitu, Ingarso Sung Tulodo, sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Ing Madya Mangunkarsa, pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Tuturi Handayani, pendidik harus mampu memberikan motivasi arahan untuk peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada murid, guru harus mampu memberikan pada murid 1. Menjadikan mereka manusia merdeka dalam belajar. Pendidikan yang memberikan anak selamat dan bahagia baik secara individu maupun sosial. 2. Mengembangkan bakat, minat siswa, kreatif dan inovatif. Pendidikan yang akan memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. 3. Kodrat anak yang berkembang sesuai kodrat zaman. Pendidikan elaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang akan dikembangkan dengan perkembangan zaman dan teknologi, tetapi dalam koridor norma-norma di masyarakat dan fungsi guna dalam pendidikan. Pendidikan adalah taman, pendidik adalah petani. Dalam hal ini dimaksudkan pendidikan ibarat taman tempat petani yang akan menanam berbagai macam bibit. Dalam hal ini bibit adalah peserta didik. Petani juga merawat bibit-bibit tersebut sampai menjadi tanaman yang berbuah atau berhasil sesuai dengan kodratnya. Apabila menanam padi, akan berbuah padi. Apabila menanam jagung, maka berbuah jagung. Begitulah kodratnya. Ini adalah contoh-contoh pendidikan yang diterapkan di sekolah kami, sesuai kodrat zaman dan kodrat
anak. Namun, banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal teacher center tidak relevan dengan perkembangan zaman dan karakter peserta didik yang dapat mematikan kreativitas dan inovasi peserta didik. Agar menciptakan murid tidak memiliki kemerdekaan sepenuhnya berpartisipasi dalam pembelajaran, terjadi komunikasi cuma satu arah, yaitu guru yang menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan. Hal ini tidak bisa merangsang siswa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Agar menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di SMA Negeri 1 Waru telah menciptakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, program kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat minat siswa dan semua potensi yang ada di dalamnya. 2. Program bimbingan kewirausahaan atau SC Semantaru untuk menumbuhkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan sejak remaja. Kegiatan literasi baik dengan buku atau bacaan digital untuk meningkatkan minat baca siswa dan literasi, terutama tentang kependidikan. Yang keempat, kegiatan yang menggunakan metode yang bervariasi agar siswa tidak bosan dan lebih terpacu dalam belajar. Yang kelima, kegiatan tadarus Al-Quran setiap minggu untuk meningkatkan nilai keimanan dan sebagai penguat akhlak. Kegiatan yang menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, agar membangun karakter dan budi pekerti yang baik pada siswa atau peserta didik. Tapi dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah, terdapat berbagai tantangan. Salah satunya, masih rendahnya minat dan keinginan murid dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. 2. Kemampuan guru yang masih belum sepenuhnya paham tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada siswa. Tantangan tersebut harus kita cari solusinya dengan tepat, agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan cita-cita KHD. Solusinya 1. Menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariatif agar meningkatkan minat dan motivasi murid dalam belajar di kelas. Guru harus menambah ilmu dengan mengikuti pelatihan dan seminar workshop tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Guru sebagai panutan atau pendidik, kita sebagai pendidik tidak boleh bosan memberikan teladan yang baik pada murid, seperti mengikuti upacara dengan tertib, mengikuti lomba 17 Agustus, berpakaian rapi, sebagai pelaksana upacara pada Hari Guru atau 17 Agustus. Jadilah pendidik yang tulus dan ikhlas mengajar, mendidik, dan membimbing anak agar kita bisa jadi teladan yang baik bagi anak didik kita. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan ngengat. Mari belajar semangat, sekolah penggerak selalu bersemangat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.